Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Season 2. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada dan kapanpun kamu mendengarkan ini selalu dalam keadaan baik dan sehat. Hola we. Hola Eka. Senang banget ya kita ketemu lagi dengan duet maut Eka dan We di podcast kali ini. We, kapan terakhir kali kamu berlibur? Ya ini udah lama nih nggak berlibur nih, kerja mulu nih kita ya. Emang weekend kemarin kamu nggak berlibur? Kerja juga banyak di rumah, kerjaan rumah tapi. Oh alah. Kalau aku pasti aku sempetin we, walaupun aku nyuci, ngepel, masak, bla 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 itu ya, aku masih nyempetin. Kadang aku baking, kadang aku sewing, kadang aku gardening. Pokoknya aktivitas-aktivitas yang membuat aku bisa nambah happy pastinya. Kamu gimana we? Biasanya kalau liburan itu ngapain atau kemana? Kalau liburan kan identiknya dengan jalan-jalan baik Kak. Jadi aku suka traveling gitu, jalan-jalan ke tempat-tempat yang belum pernah aku kunjungi. Oh gitu. Ada nggak sih satu tempat yang pengen banget kamu kunjungin we? Oh banyak sekali. Yang penting tempatnya itu bisa menyejukkan mata dan bisa nge-refresh pikiran kita Mbak Eka. Nah kalau aku semenjak pandemi nih, aku udah kangen banget sama Bali. Kayak sok-sokan sering ke Bali aja, padahal juga enggak. Kalau ngobrolin soal liburan emang seru ya we ya. Kadang-kadang liburan ke suatu tempat atau kita menciptakan liburan sendiri ala rumah begitu. Nah kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa nih we. Hari ini kita kedatangan Bapak Aris Wahyudi. Beliau ini mempunyai background di Kementerian Ketenagakerjaan dan saat ini juga beliau menjabat sebagai PLT Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Jadi pas banget nih Eka kita ngobrolin hak untuk beristirahat dan berlibur dari pekerjaan, baik dari sisi HAM dan juga regulasi di negara kita. Oke we, kalau gitu nggak usah berlama-lama, cus kita langsung sambut tamu kita kali ini. Sekarang kita langsung aja nih masuk ke diskusi yang udah pasti ditunggu-tunggu sama Happy Human semuanya. Diskusi soal hak atas berlibur dari pekerjaan. Selamat pagi Pak Ses. Selamat pagi Pak Ses. Selamat pagi Mbak Eka, Mbak Wahyu, dan teman-teman di podcast. Sehat. Kita langsung aja kali ya Mbak Eka. Ya Pak. Langsung pertanyaan pertama nih Pak. Yang paling mendasar sekali nih pertanyaannya nih. Apa sih Pak itu? Iya gimana? Kamu ini nggak sabar banget ya kalau ngomongin liburan ya we ya. Langsung maunya tuh tancap gas gitu kan. Hanya kan orang I don't like Monday. Iya, tapi kalau gue ini sangat semangat Pak. Soalnya membahasnya adalah liburan. Ayo we kalau gitu gasken. Iya dong Mbak Eka. Nah gini Pak Ses, saya mau bertanya dulu nih sebelum kita mengobrol lebih lanjut, saya mau bertanya apa sih Pak itu hak atas berlibur? Ya, sebelum menjawab itu di menit detik pertama tadi sudah menampakkan manfaat dari hari libur. Jadi filosofi dari hari libur adalah agar kita fresh gitu kan. Kemudian di hari berikutnya setelah libur kita semangat. Ini tadi Mas Wahyu, Mbak Eka juga semangat di hari Senin. Biasanya kan plesetannya saya nggak suka hari Senin karena suasana masih kecapean gitu. Nah, jadi saya terima kasih banget di hari Senin ini kita memulai sesuatu yang mencerminkan kinerja hari libur, gitu, manfaat hari libur. Jadi waktu istirahat atau libur adalah pada dasarnya merupakan hak ya.
setiap makhluk hidup, bahkan bukan makhluk hidup pun perlu juga istirahat. Gitu. Kita kendaraan, motor, mobil itu juga ada waktu istirahat. Nah ini apalagi kita manusia. Juga ada masa-masa fatigue, masa-masa kelelahan, dan hal-hal lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain di luar tugas pokok utama kita selaku employee, selaku tenaga kerja. Ada yang kita sebut waktu kerja, termasuk dalam hal ini sekaligus juga ada waktu istirahat. Di sela-sela kita kerja ini bahasanya ya kita perlu istirahat, entah itu istirahat dalam harian maupun juga mingguan, bahkan ada yang sampai bulan atau tahunan yang kita sebut cuti. Cuti itu juga bagian, ada cuti tahunan, itu bagian dari waktu istirahat untuk memberikan kesempatan kepada pegawai, kepada fisik kita, kepada tubuh kita, agar juga ada dari sisi fisik ada istirahat, mengendorkan tension, baik itu yang sifatnya otak, bahkan mungkin juga fisik. Di luar itu juga untuk memberikan kesempatan melakukan aktivitas-aktivitas lain, karena pada dasarnya kita ini juga bukan hanya manusia kerja, kita juga manusia sosial, sebagai makhluk sosial yang juga harus berinteraksi, bahkan juga mungkin untuk juga berekspresi di luar rutinitas kita sebagai karyawan. Jadi bahasa umumnya itu yang terkait dengan waktu istirahat yang itu dijamin, dilindungi dan dihormati oleh aturan-aturan kita, baik secara lokal di perusahaan, dengan di peraturan perusahaan atau di perjanjian kerja bersama, di aturan negara, bahkan internasional, dalam rangka mewujudkan ujungnya sebenarnya sih kerja layak, decent work gitu. Jadi agar semua selalu sehat, semua selalu bugar. Pak Sesjen kita ini visioner ya, sepertinya sudah menebak apa yang mau kita tanyakan berikutnya. Karena yang mau kita tanyakan berikutnya memang terkait yang tadi Pak, cuti. Tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa sudah dijamin. Nah aturannya itu bagaimana sih Pak kalau cuti dengan tipe pekerja yang berbeda-beda ya, kan ada yang karyawan swasta, ada yang PNS, itu gimana ini? Kembali ke regulasi, jadi memang terkait dengan PNS dan non-PNS itu berbeda-beda. Bahkan mungkin termasuk juga anak-anak kita, anak-anak sekolah gitu kan, karena kita ini urusannya manusia, human being itu ya dari sebelum lahir Bapak Ibu kita juga diberikan hak untuk proses-proses sebelum kelahiran anak-anak kita, dengan hak-hak misalnya cuti bersalin, kan juga sebelum lahir ibaratnya, bagi nanti anak di sekolah. Ketika masa-masa sekolah, anak-anak kita juga punya hak untuk istirahat di tengah-tengah masa pelajaran. Ada sekian jam tertentu anak-anak diistirahatkan, istirahat pertama, istirahat kedua, dan lain sebagainya. Itu juga terkait dengan waktu, masing-masing ada aturannya di dunia pendidikan. Bagaimana anak-anak kita haknya untuk bermain, waktu istirahat di tengah-tengah jam sekolah. Demikian juga kita di dunia kerja. Nah ini masa-masa angkatan kerja itu bagi swasta dan bagi PNS itu berbeda. Misalnya katakanlah kalau ILO untuk pekerja swasta itu sebenarnya normalnya kita bekerja itu di Indonesia khususnya. Di negara lain ada yang lebih, itu misalnya kita 40 jam per minggu atau 7 jam per hari atau 8 jam per hari, tergantung hari kerjanya. Kalau hari kerjanya itu
6 hari kerja, Senin sampai Sabtu, kita sehari maksimum 7 jam. Sedangkan kalau kita 5 hari kerja, maksimum kita 8 jam. Karena Senin sampai Jumat. Di antara itu ada kita diberikan waktu istirahat di setiap harinya. Itu kalau aturan internasional kan setelah bekerja 4 jam itu kita diberikan waktu istirahat sekurang-kurangnya 30 menit. Aturan internasional dari ILO. Nah, kita kalau PNS, nah kita biasanya dikasih waktu istirahat dari jam kerja kita, apakah jam 7.30 sampai jam 4 atau jam 8 sampai jam 4.30 sore, itu ada 1 jam istirahat. Itu di antara jam 12 sampai jam 1, jam 13 itu untuk memberikan kesempatan berbagai hal, untuk istirahat, makan, dan sholat misalnya untuk yang muslim misalnya seperti itu. Nah, itu terkait dengan harian. Demikian juga di mingguan. Jadi dengan adanya 5 atau 6 hari kerja, ada hak libur mingguan. Ya tentu kalau 5 hari kerja dia punya hak 2 hari libur. Ketika 6 hari kerja 1 hari libur. Termasuk juga nanti ketika setahun. Kalau setahun kita PNS sama swasta itu sama. Jadi dalam setahun kita punya hak cuti tahunan 12 hari. 12 hari. Nah, itu terkait dengan waktu. Nah, itu kaitannya dengan waktu. Tapi normalnya tadi diharapkan sekurang-kurangnya setelah kita bekerja terus-menerus selama 4 jam, memang kita membutuhkan waktu istirahat. Ya, samping untuk hal-hal yang terkait dengan sosial, tapi kembali lagi itu kaitan dengan fisik kita juga untuk menjaga osteower kita. Karena nanti kita tidak terforsir atau bahkan mungkin okelah kita sepakat dalam sehari kita nggak usah istirahat deh sehingga nanti kita bisa kita pulang gitu kan. Nah, tentu itu tidak boleh, jadi kita ingin agar kita sebagai manusia gitu, ya utuh, jadi nggak hanya kita menghadapi karena ada kecenderungan sehingga itu kurang diperhatikan. Ada teman-teman kita itu ada yang workaholic, yang gila kerja. Wah itu udah bahaya itu. Jadi secara lingkungan kita juga harus menjaga jangan sampai ada pegawai walaupun mungkin rasanya kita diuntungkan orang yang gila kerja, tapi nanti efeknya tidak baik. Jadi secara umum aturannya ada di praktek internasional ILO kalau dalam konteks tenaga kerjaan, bahkan itu di konvensi Human Rights Internasional kan juga ada aturan seperti itu. Kalau kita di dalam negeri kita punya undang-undang Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Kemudian yang terakhir akan ada Omnibus Law ya. Omnibus Law terkait dengan cipta kerja, dan di bawahnya ada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 yang mengatur salah satunya adalah waktu istirahat. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Eka terkait dengan bagaimana ada salah satu di luar yang rutin ada cuti panjang yang tadi dimaksud mungkin. Cuti baik di perusahaan-perusahaan atau sektor tertentu itu bisa mengambil cuti panjang. Kalau di PNS namanya cuti besar. Kalau PNS itu setelah 5 tahun berturut-turut. Setelah 5 tahun berturut-turut kita bisa mengambil cuti besar. Itu maksimumnya 3 bulan. Kalau untuk swasta sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan, ketika itu masih Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, itu 6 tahun. Setelah 6 tahun berturut-turut itu bisa diambil cuti besar di
tahun ke-7 atau tahun ke-8. Dengan itu tadi maksimumnya beda dengan PNS, maksimumnya 2 bulan. Nah, cuti besar atau cuti panjang itu hak gajinya dibayar utuh, gaji pokok dan tunjangan. Jadi bukan berarti kalau di luaran kan sering kita bilang bagi swasta populernya kan no work no pay, nggak kerja ya nggak ada upah. Tapi dalam konteks cuti itu cuti besar, cuti panjang itu dibayar penuh. Kecuali yang waktu istirahat ya, yang waktu istirahat itu tidak termasuk waktu kerja. Jadi kita misalnya PNS atau di swasta istirahat 1 jam itu tidak termasuk waktu kerja untuk menghitung 7 atau 8 atau bahkan 40. Wah, menarik banget nih Pak. Makanya kalau teman-teman yang di swasta itu cenderungnya jam 8 sampai jam 5 ya Pak ya. Karena kan 1 jamnya adalah untuk istirahat. Oh, saya baru paham ini Pak. Saya pikir sama gitu aturannya. Nah Pak, tadi sebenarnya kan negara udah menjamin banget nih Pak, bahwa aturannya seperti ini, baik pegawai negeri maupun swasta begitu sebenarnya punya hak-hak cuti yang sama. Nah, tapi kan kadang-kadang masih ada yang bandel nih Pak, kadang-kadang ya Pak ya. Ada juga yang orangnya memang suka atau karyawannya yang suka tipe-tipe Roro Jonggrang Pak. Kalau udah kepepet baru dilembur gitu. Nah, ini kalau ada yang seperti ini nih, sebenarnya peran negara itu harus seperti apa ini Pak? Ya, jadi mungkin bisa kita kategorikan 2. Kalau di swasta, ya walaupun sebenarnya ketenaga kerjaan itu termasuk juga PNS, tapi PNS nggak pernah di Naker itu ada fungsional namanya pengawas ketenaga kerjaan. Ya fungsional. Seperti kita kalau di Komnas kita punya penata mediasi sengketa HAM, itu adalah pejabat fungsional yang tugas pokok dan fungsinya adalah memastikan agar aturan-aturan tenaga kerjaan baik itu yang sifatnya internasional, apalagi itu sudah diadopsi, diratifikasi menjadi hukum positif nasional, dia punya kewenangan untuk menegakkan, memastikan agar aturan-aturan itu dipatuhi. Kembali lagi, ini semua semata-mata dalam rangka pertama, ya di samping ketertiban sebenarnya sih menjaga marwah dari manusia itu sendiri gitu ya. Jadi tantangannya ada 2. Pertama, kadang juga dari perusahaan, ya, dari manajemen. Dari manajemen tidak hanya memikir produksi. Nah, itu nanti kan bisa terbawa ke arah bisa jadi ke perbudakan. Jadi perbudakan itulah perlunya pegawai pengawas ketenaga kerjaan untuk memastikan aturan-aturan ketenaga kerjaan itu dipatuhi. Itu kadang dari dunia usaha atau pengusahanya sendiri yang karena ngejar target, ngejar produksi dan lain sebagainya, hak-hak karyawannya termasuk waktu istirahatnya itu diabaikan. Di lain pihak kadang ada juga dari SDM-nya, dari para pegawainya, karyawannya yang tadi termasuk yang workaholic, yang gila kerja, agar nanti karena kan ukuran produktivitas itu macam-macam, ada diukur dari waktu, ada terukur dari hasil gitu, produksi gitu kan. Produk barang-barang semakin banyak produknya dihasilkan, dia akan mendapatkan bonus misalnya lebih dari yang normal. Nah, itu yang orang-orang karyawan-karyawan yang workaholic. Jadi pumpung kuat dia terus saja, tapi tidak memperhatikan kesinambungannya. Ya tadi saya bahasa Jawanya ngoyo gitu kan.
gila kerja yang nanti akan berdampak jadi bukan hanya untuk yang bersangkutan tapi juga untuk kelanjutan usahanya karena nanti ada discontinue karena di berikutnya menjadi mohon maaf tidak fit, kemudian mungkin ketelitiannya, akurasinya menjadi berkurang karena faktor kelelahan itu yang ingin kita jaga. Jadi sistem itu kalau dari di swasta ada pengawas ketenagakerjaan. Nah kalau di PNS kan kita punya aturan-aturan dari Kementerian PAN-RB kan gitu. Cuma kadang untuk yang PNS ini juga harap dimaklumi. Kadang kita disiplinnya itu bukan hanya tanda petik disiplin pemenuhan jam kerja. Jadi pokoknya datang tepat waktu, pulang tepat waktu. PNS nggak bisa seperti itu. Jadi disiplinnya bukan hanya dari sisi waktu, bahkan di waktu istirahat itu tadi kadang juga nggak bisa kita istirahat. Kadang ketika ada kasus, ketika ada misalnya pengaduan, nggak mungkin, ini waktu istirahat. Tapi dalam beberapa hal kita memang harus mengajak ke sana. Nah, jadi yang PNS itu biasanya malah lebih lentur. Kadang kan sering digojekin juga. Ada juga yang pimpinan, Mbak Eka, pimpinan itu PNS kok kayak buruh pabrik gitu. Datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Nggak mau tahu itu pekerjaan tanggung sudah selesai atau belum. Padahal itu harus segera untuk tindak lanjut berikutnya. Tapi karena tadi udah karyawannya atau pegawainya udah buru-buru pulang karena jam kerjanya udah habis, ya itu kan menjadi nggak enak, nggak nyaman. Ya karena itu ini ada fleksibilitas. Jadi terkait dengan waktu kerja, waktu istirahat itu sebenarnya juga ada fleksibilitas. Ini harus kita saling mengingatkan karena kadang juga kepentingan di atas, kadang ada juga dari karyawan yang bersangkutan. Itu yang kita harus saling mengingatkan. Tapi biasanya kalau PNS itu harapannya kita harapkan kalau memang ada tuntutan pekerjaan yang lebih di luar jam kerja, sebenarnya ada yang baik itu di swasta juga ada sebenarnya itu overtime. Ya, jadi lembur. Nah, lembur ini juga ada perhitungannya, tapi juga ada toleransinya. Lembur tidak boleh lebih dari dalam sehari lebih dari 4 jam. Ini juga untuk magerin lagi, jangan sampai nanti ketemu orang gila kerja 24 jam kerja gitu. Karena mikirin bonus, karena mikirin insentif sehingga mengabaikan kesehatan, bahkan mungkin juga kaitannya dengan kantor, pengamanan kan juga harus standby ketika ada karyawan yang masih kerja. Satpam nggak bisa istirahat kan gitu misalnya seperti itu. Nah, jadi ada upaya-upaya walaupun sifatnya ada yang sifatnya sampai ke tindakan penegakan hukum, tapi menurut saya lebih banyak ke yang sifatnya himbauan untuk kita terus saling mengingatkan agar kebugaran kita dan sekaligus juga produktivitas, kata kuncinya di produktivitas terjaga karena badan atau fisik dari karyawan terjaga. Baik, terima kasih. Aduh, tahu nggak sih, kayak disentil-sentil gitu kan ya. Pasti ini banyak banget yang relate, ini happy humans. Jangan ngoyo. Itu kayaknya zaman aku dahulu deh ya, paling seneng disuruh lembur karena insentifnya gede banget gitu kan. Tentu saja di profesi yang lama. Nah, kalau kamu relate nggak nih, kayaknya kamu juga masih banyak penasaran ini, gimana, Iya nih Mbak, aku masih penasaran nih Mbak tentang hak untuk libur ini nih Pak Ses. Hak untuk berlibur ini kan hubungannya dengan HAM itu. Hubungannya dengan HAM, apakah kan tadi katanya ada instrumen dari ILO itu, sepertinya itu boleh dijelasin lagi nggak Pak Sarjan untuk Happy Humans? Mana tahu kan apa sih kok hak berlibur ini ada berhubungan dengan hak asasi saya seperti itu. Seperti yang telah Pak Sarjan tadi ada instrumen HAM-nya kan, itu ILO itu termasuk instrumen HAM kan. Nah, itu gimana Pak? Gimana itunya?
hubungannya sih hak atas berlibur dengan hak asasi manusia itu sendiri, supaya happy humans yang lain yang sedang mendengarkan ini tidak penasaran, Pak? Ya, sebenarnya sih hak asasi manusia kan sebenarnya sih nilai-nilai universal yang kalau dulu di kami di Naker itu dulu punya tagline. Tagline-nya itu memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Jadi walaupun stressingnya manusia itu konon hampir sama dengan binatang, katalah yang paling dekat dengan simpanse. Bedanya itu konon hanya 1,6%. Jadi 98,4% itu kita sama dengan binatang, dengan simpanse. Salah satu yang membedakannya adalah bahwa manusia itu bekerja, sedangkan binatang itu tidak dalam konteks bekerja. Karena mereka juga punya otak, kita juga punya otak, mereka punya keluarga, kita juga punya keluarga. Tapi mereka nyari makan, bisa jadi konteksnya bukan bekerja ya, just nyari makan gitu, sudah makan kenyang, tidak disimpan di gudang, tidak kelebihannya tidak ditabung untuk makan besok dan sebagainya, nggak kepikiran sampai ke sana. Walaupun ada beberapa sisa itu ditinggal besok dipakai lagi. Nah, konteks ini sebenarnya jadi bukan hanya fisik ya. Jadi karena di internasional itu kan konon masalah istirahat, bahkan termasuk juga untuk berlibur, rekreasi, bersantai, itu ya ada aspek ekonomi gitu kan, ada aspek sosial untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, karena kita juga makhluk sosial, bahkan juga mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya. Jadi ini dalam rangka memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada manusia, human being, agar walaupun kalau dari sisi ekonomi, sosial, budaya relatif hanya bagian kecil dari hak kita selaku manusia, tapi intinya standar nasional bahkan mungkin internasional itu ujung-ujungnya sebenarnya penghormatan agar tidak terjadi eksploitasi dan sekaligus juga memberikan kesempatan untuk berekspresi, baik itu bekerja, misalnya konon hak bekerja, hak kesejahteraan gitu. Jadi kita sejahtera itu hak asasi manusia. Untuk bisa sejahtera konon salah satunya adalah pekerjaan. Ingat dulu saya pernah sampaikan, moga-moga nggak ada yang tersentil ya. Untuk bahagia itu ada have to work gitu, memiliki pekerjaan, have to love, ini kan kaitannya dengan sosial juga, have to love. Kemudian yang ketiga have to hope so, have to work, memiliki pekerjaan. Orang yang nganggur pasti belum bahagia, tidak bahagia, karena itu orang nyari pekerjaan agar nanti ujungnya ya bahagia, sejahtera. Kemudian have to love, ya setelah bekerja ya berumah tangga lah, yang berumah tangga itu bagian dari have to love. Kemudian itu bagian juga dari hak-hak sosial, leisure, rekreasi, rumah tangga pasti ada forum-forum untuk relaksasi. Kemudian yang ketiga hope so, memiliki masa depan, cita-cita, memiliki tabungan, itu juga bagian dari, bisa jadi ekonomi, bisa jadi harapan di masa depan. Nah, jadi kembali ke sini, jadi harapan kita dengan praktek-praktek internasional maupun juga di dalam negeri semata-mata dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian. Jangan sampai juga tadi prinsip no work no pay itu tidak mutlak, bahwa kalau nggak kerja ya jangan untuk upah.
di dalam kontrak. Karena itu di ketenagakerjaan, Mas Wahyu, ada hal-hal seperti itu bisa diatur di peraturan perusahaan gitu. Kalau peraturan perusahaan itu kan yang nyusun betul-betul hanya dari pengusaha. Nah, ada yang kita sebut perjanjian kerja bersama, PKB. Perjanjian kerja bersama itu berisi hak dan kewajiban di antara para pihak yang disusun bersama antara unsur pengusaha dan unsur serikat pekerja, serikat buruh. Jadi ada bargaining, kalau bahasa di luaran kan bargaining, collective bargaining. Jadi bargaining yang ditawar menarnya di sana, sehingga di sana ada juga teknik negosiasi untuk menyusun perjanjian kerja bersama. Jadi itu kita sepakati. Nah, kalau di atas dari norma umum boleh, tapi kalau di bawah nggak boleh. Nah, itu. Jadi kalau norma misalnya tadi kalau ada diberikan yang lebih boleh, tapi kalau kurang nggak boleh. Gitu. Jadi ada yang dituangkan dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, bahkan nanti setelah negosiasi ada perjanjian bersama lagi setelah kita negosiasi. Di sana ada mediator hubungan industrial untuk menjembatani itu. Tapi yang ngawasi pengawas ketenagakerjaan. Jadi ada yang di tingkat internasional, di ILO, bahkan di praktek HAM internasional, maupun yang di dalam negeri, bahkan mungkin di setiap instansi juga aturan yang tadi kita sebut peraturan disiplin pegawai. Nah, kita misalnya punya ilmu Menpan gitu kan, dari Menpan atau BKN ya diturunkan di Komnas HAM, ini juga ada fleksibilitas. Tapi norma umum tidak boleh lebih dari 40 jam, itu harus dipenuhi. Mengaturnya bagaimana diserahkan, tapi bukan berarti terus suka-sukanya employer, suka-sukanya employee, nggak boleh. Ada norma-norma dalam rangka menjaga, kalau kita bicara HAM, harkat dan martabat. Jadi kalau Pak Ketua sering bilang kemanusiaan, karena kita manusia, human being. Ya. Waduh, menarik banget ya. Tapi saya masih punya satu pertanyaan nih Pak. Mumpung Bapak ada di sini kan, berkenan hadir. Nah, tadi sudah ada regulasi, sudah ada jaminannya. Saya tuh langsung teringat nih Pak. Kan sekarang ini kayak Dendi kayak gitu tuh kan sukanya, cita-citanya tuh pengen jadi YouTuber, influencer gitu. Yang jam kerjanya diatur sendiri. Nah, Bapak ini pesennya apa ini Pak terkait hak atas untuk berlibur ya dari pekerjaan, karena biasanya kalau di sini kan cenderung ngoyo ya Pak ya, para YouTuber influencer berlibur aja tuh di shoot kamera gitu. Nah kalau tadi mengingat apa yang disampaikan Pak Ses bahwa ini penting juga untuk efisiensi kerja ke depannya, untuk stamina kita dan sebagainya gitu. Nah, ada pesan nggak nih Pak untuk sektor-sektor yang tidak terikat begini nih ya? Ya, sebenarnya kita utamanya yang PNS sudah berjalan, di perusahaan juga sebagian sudah, yang kita kenal flexible time, flexi time. Karena sebenarnya memang kita apalagi ini kalau kita kaitkan dengan di luaran, kaitannya dengan Jakarta kemacetan, sehingga antar kementerian lembaga bahkan perusahaan juga sudah mulai mengatur waktu kerjanya yang dalam rangka himbauan. Kita udah ada himbauan untuk bisa mengatur masing-masing perusahaan agar nanti tidak ada traffic jam di luaran, karena semua menumpuk waktu kerjanya mulai jam 8 sampai jam 4.30 misalnya, atau jam 7.30 sampai ada yang mulai jam 9. Kemudian masih ada flexi time-nya, termasuk bahkan sampai ke kebijakan WFH, work from home. Jadi sekarang bekerja omnipresent, dimanapun, kapanpun kita bisa belajar. Apalagi dengan teknologi ini, waduh kadang bukan
kesannya kita menjadi mudah, iya gitu kan. Tapi waktu kerja kita menjadi nggak jelas gitu. Waktu kerja kita menjadi nggak jelas. Jadi karena kadang malam-malam jam berapa ada yang harus dijawab, segera dijawab. Kalau nggak dijawab lewat WA, ditelepon kan gitu. Jadi untuk memastikan itu. Ya masing-masing sudah harus tahu mengukur diri. Tapi kembali lagi, tadi saya sampaikan ada norma-norma. Di samping kita orientasinya penyelesaian pekerjaan, itu kita juga dituntut dengan waktu. Ya, yang tadi ilmu 40 atau 7 jam per hari atau 40 jam per minggu, tergantung tadi apakah 7 atau 8. Jadi kita masih juga harus mengikuti itu. Jadi walaupun itu WFH, itu juga dihitung jam kerja. Nah, itu juga dihitung jam kerja. Hanya kadang pekerja kita ketika melakukan WFH, bahkan mungkin juga kantor, belum bisa mereken itu sebagai biaya produksi. Kita di rumah kan harus nyalakan listrik, kita harus internet, kan nggak ditanggung kantor. Bahkan mungkin ketika ada, mohon maaf tidak kita harapkan, accident. Bahkan bisa jadi ada anak-anak yang ikut kerja. Padahal itu kita tidak boleh mempekerjakan anak. Jadi ada istilahnya di luaran ada kita sebut pekerja rumahan, ya, pekerja rumahan. Jadi itu pekerjaan-pekerjaan dibawa ke rumah gitu dengan alat produksi itu dari rumah. Listriknya, coba kalau di kantor kan biaya listrik kantor, tapi kalau di rumah kan biaya kita sendiri, internetnya, bahkan mungkin resource lain, misalnya air, misalnya gas dan lain sebagainya, nggak direken. Nah, pekerja rumahan ini yang sebenarnya akan kita dorong untuk sana agar nanti kantor memberikan kompensasi. Nah, di Komnas saya mendengar bagi teman-teman yang WFH untuk posisi tertentu dapatkan bantuan pulsa. Nah, itu juga bagian tanggung jawab dari kantor atau perusahaan untuk memberikan penggantian biaya-biaya produksi. Nah, di sini sebenarnya poinnya di fleksibilitas time tadi tetap kita harapkan masing-masing juga bisa mengukur diri. Karena kadang kita ini cenderungnya kan mungkin sunatullah juga. Ya walaupun nggak sunatullah ya, ada beberapa orang yang cenderungnya itu apa? Prokrastinasi, suka menunda-nunda pekerjaan. Nantilah. Itu ada dua hal. Ide itu nggak akan keluar kalau belum kepepet gitu. Nah, itu the law of the survival of the fittest gitu. Jadi kalau udah kepepet kadang ide kreativitas itu muncul, tapi udah due date di last time gitu. Nah, itu ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang positif itu terus bisa menyelesaikan itu sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Tapi tidak sedikit juga akhirnya mulur karena di luar pertimbangan dia ada constraint tertentu yang menjadikan tenggat waktunya itu terlampaui. Karena itu budaya mencicil pekerjaan, tidak menunda-nunda itu yang harus kita lawan di dalam diri kita sendiri. Karena sekali itu kita biasakan kebetulan menundanya sukses, itu diulang. Udah nanti aja, toh nanti juga selesai. Nanti aja, toh nanti sudah selesai. Nah itu yang budaya-budaya tidak baik, sehingga termasuk tadi nanti akhirnya kalau jam kerja di last time orangnya udah pada siap-siap pulang, dia baru bekerja. Nah itu nanti konsekuensinya karena dia belum pulang, listriknya belum bisa dimatikan, AC-nya belum dimatikan, itu kan terjadi pemborosan. Nah ini yang tidak kita harapkan. Jadi bagi yang sifatnya kembali pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bisa dilakukan secara mandiri ya kita hormati, tapi jangan nanti keasikan sendiri gitu. Karena apapun di pekerjaan kita di kantor perusahaan itu kita adalah membangun teamwork, membangun kolaborasi kebersamaan sekaligus juga ekspresi dari sosial.
bahwa kita adalah makhluk sosial, tidak semua kita bisa kerjakan sendiri. Jadi kalau bahasa gojekannya, together we can do better. Bersama kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Ya, jadi jangan nanti masing-masing pede, percaya diri saya bisa tanpa orang lain gitu. Kita memang dituntut untuk bisa mengatur diri kita sendiri, tapi sekaligus juga ada kita punya tanggung jawab untuk engage, melibatkan teman-teman yang lain sehingga nanti kita bisa maju bersama-sama dengan hasil yang lebih baik, baik itu dari sisi kualitasnya maupun dari sisi waktu efisiensinya. Ujungnya adalah di produktivitas, ya. Jadi bukan hanya urusan output, urusan produktivitas. Menurut saya kita ini juga kembali lagi, kita ini adalah juga makhluk sosial, ya. Apalagi kita juga hal-hal yang terkait dengan culture, budaya, bakat, minat, yang tadi sebagai YouTuber itu kan jadi passion. Ya kita hormati. Hanya kita ingin sampaikan, jangan sampai nanti demi apa bahasanya kalau kita bikin konten, demi konten gitu, tanda petik menghalalkan segala cara, termasuk membahayakan diri sendiri karena membuat orang penasaran, tapi adanya malah diumpat-umpat, dihujat-hujat gitu. Demi konten, no, jangan demi konten. Saya berharap kegiatan-kegiatan dalam rangka memberikan awareness, penyadaran terkait dengan HAM, apalagi ini tadi kembali ke terkait dengan waktu kerja, waktu istirahat, termasuk berlibur, harus terus kita sampaikan agar angkatan kerja kita itu di samping tahu kewajibannya, juga harus tahu hak-haknya. Bukan hanya kita para pekerja atau employee, para pengusaha pun juga harus tahu hak-haknya karyawan, dan sekaligus juga kewajiban perusahaan atau pengusaha dalam rangka, saya yakin semua dalam rangka menyejahterakan, bukan semata-mata benefit atau keuntungan, tapi kesejahteraan bersama. Sehingga nanti karyawan yang ada di dalam, termasuk juga para pegawainya, sense of belongingness-nya dari karyawan tinggi. Karena apa? Dimanusiakan oleh pengusaha, hak-haknya dipenuhi. Itu. Wah, ini pesannya kuat banget ya, We ya. Selain mengetahui kewajiban, juga harus mengetahui hak-haknya sebagai employee, sebagai ASN. Dan satu lagi tadi, We, bekerjalah di waktunya bekerja, berliburlah di waktunya liburan gitu. Jangan ngoyo demi konten, We. Setuju gak, We? Setuju banget, mereka. Terakhir adalah pesan, kita meminta pesan dari Pak Ses untuk Happy Human semuanya yang mendengarkan podcast kali ini. Pesan saya kepada teman-teman di luaran yang pertama, kita harus aware gitu. Kita harus tahu who am I, siapa diri kita gitu. Dan sekaligus juga dengan who am I itu peran apa yang harus kita mainkan kalau kita menggunakan ilmunya apa itu penyanyi itu dunia itu sandiwara. Peran apa yang mesti kita mainkan? Ada peran sebagai di Komnas katakanlah, ada yang terkait dengan penyuluhan, ada yang terkait dengan pemajuan, ada yang terkait dengan penegakan. Ini penting gitu. Tapi di atas itu semua memang kita ini bukan, satu sisi memang kita ini manusia kerja. Tapi di pihak lain kita itu adalah makhluk sosial
yang juga harus berinteraksi dengan, kita akan menjadi sempurna ketika berinteraksi dengan yang lain. Semua potensi kita akan berkembang ketika kita berada di dalam kelompok makhluk lain, dalam hal ini termasuk tadi yang kita bahas, ekosistem. Jadi poinnya kita ya bekerja, tapi jangan lupa juga istirahat. Karena istirahat itu juga dalam rangka apa? Dalam rangka menumbuhkan kebugaran. Relaksasi bukan hanya fisik, tapi sekaligus juga mental. Terkait dengan mental, sehingga rekreasi, berekspresi, seni, dan lain sebagainya, budaya, itu juga bagian agar kita selalu bugar, lahir batin. Jadi secara fisik maupun secara mental. Men sana in corpore sano. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi jangan harap kita sehat jiwanya kalau kita juga nggak pernah olahraga. Jadi olahraga fisik itu juga bagian dari rekreasi, bagian dari, kan di sana ada istilah olahraga dan rekreasi, itu bagian dari mengembangkan hak-hak fisik maupun mental kita, sehingga kita tetap bugar. Nah, kalau nanti tadi bahasanya ngoyo, diforsir, itu ya satu sisi di awal-awal oke, nampak hasilnya, tapi nanti kesinambungannya bisa ada risiko. Nah, Happy Humans, itu tadi obrolan kita di podcast kali ini. Yang intinya kalau waktunya kerja, ya kerja. Kalau waktunya istirahat, mari kita berlibur. Nah, terima kasih ya buat kamu yang sudah mendengarkan podcast Ruang Tanggap Rasa kali ini. Jangan lupa, kami masih menunggu feedback atau saran dari Happy Humans semua. Tinggal kirimkan melalui email ke tanggaprasa@komnasham.go.id, atau juga bisa melalui Instagram @komnasham, Twitter @komnasham, FB Komnas HAM, YouTube Komnas HAM Channel, atau live chat di website tanggaprasa.id setiap hari kerja pada jam 1 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Nah, aku juga mau ngingetin nih guys, Happy Human semua, untuk mengisi survei monitoring dan evaluasi podcast Tanggap Rasa, karena kami semua membutuhkan masukan dari Happy Human semua dalam mengembangkan podcast ini ke depannya. Link surveinya ada di website Tanggap Rasa ya Happy Humans. Sampai berjumpa Rabu depan pukul 16 waktu Indonesia Barat di episode Ruang Tanggap Rasa berikutnya. Walaupun kami berilis hari Rabu, tetapi Happy Humans dapat mendengarkan podcast ini kapan saja dan di mana saja. Salam sehat untuk semuanya. Bye. Bye-bye.